Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan hadis yang diriwayatkan dari Hasan dari hal beliau yaitu Hind bin Abi Halah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pada awal hadis Hind bin Abi Halah membahas tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di akhir hadis beliau mulai membicarakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hind bin Abi Halah berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Damithun laisa bil jafi walal mahin." Yaitu seorang disebut dengan damith, yaitu mudah untuk bergaul, ya. Dikatakan fulathun damithul akhlak, yaitu akhlaknya lembut, ya. Makanya dikatakan laisa bil jafi itu tidak kaku, al jafa itu keras, kaku. Wala bil mahin, akan tetapi meskipun lembut, tidak kaku, namun juga tidak direndahkan, tetap berkarismatik. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mudah, ya, dihubungi oleh siapapun, mudah untuk diajak berbicara oleh siapapun, ya, mudah untuk bergaul dengan siapapun. Beliau tidak kaku, tidak kasar, ya, kepada siapa saja. Beliau layyinul akhlaq, yaitu damith, lemah lembut. Meskipun demikian, beliau tetap menjaga karismatik beliau sehingga tidak direndahkan, namun tetap dihormati, ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan walal muhin itu tidak merendahkan orang lain, Jadi Rasulullah SAW tidak direndahkan dan juga tidak merendahkan orang lain. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, misalnya dalam hadis Anas bin Malik, Anas berkata, "In kanatil amatu min ima'i ahlil Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulullah SAW fatantaliqu bihi haitsu sya'at." Sungguh ada seorang budak wanita dari budak-budak yang ada di kota Madinah mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membawa Nabi pergi. Itu dia mengambil lengan Nabi, kemudian diajak oleh budak wanita tersebut. Rasulullah membiarkan. Artinya mudah, ya sahulat tanawul, yaitu mudah diajak oleh budak tersebut, ya. Rasulullah SAW bahkan pada tabaqah atau tingkatan budak pun Rasulullah SAW mudah untuk didatangi, diajak. Ini contoh bahwasanya beliau adalah damith, ya. Damith. Maka semua model tingkatan manusia mudah untuk bertemu dengan Nabi dan mereka semua mendapati Nabi lembut, ya. Tidak seperti sebagian kita, kalau sama orang setara mungkin lembut, kalau mungkin apalagi sama orang yang lebih kaya lebih lembut lagi, sama pejabat mungkin lembut, tapi kalau sama bawahan mungkin kasar, kaku, ya. Nabi SAW tidak demikian. Semua orang yang bergaul dengan Nabi, yang mendekati Nabi, semua tingkatan manusia, tingkatan masyarakat mendapati Nabi SAW damith, yaitu layyinul akhlaq, orang yang berakhlak mulia, ya. Dan tidak ada yang bisa seperti ini kecuali orang yang memiliki ashabun nufusul kibar, yang memiliki hati yang luas, memiliki jiwa yang besar sehingga bisa lembut kepada siapa saja, ya. Tidak ada yang kuat untuk memiliki sifat seperti ini, ya. Saya katakan tadi, banyak di antara kita bisa lembut, tapi lembut kepada sesama kita atau orang atasan kita. Tapi kalau sama bawahan, rendahan, sama orang miskin, ya mungkin tidak lembut, mungkin kaku. Mungkin tidak kasar tapi kaku. Ya, Rasulullah SAW tidak kasar, tidak kaku, apalagi kasar. Bahkan kepada yang di strata budak pun, bahkan budak wanita bisa datang kepada Nabi, kemudian bawa tangan Nabi untuk pergi dan Nabi biarkan saja sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tawadhu Nabi yang luar biasa. Kalau orang ada kesombongan tidak mungkin bisa seperti itu. Kemudian Hind bin Abi Halah melanjutkan, beliau mengatakan wa yu'azzimun ni'mata wa in daqqat. Dan Rasulullah SAW itu menggagungkan nikmat, yaitu beliau menganggap nikmat adalah suatu luar biasa. Wa in daqqat, meskipun nikmat yang sederhana dari Allah. La yadhummu minha syai'an. Rasulullah SAW tidak pernah mencela nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairu annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wala yamdahu. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memuji makanan
atau minuman dan juga tidak pernah mencela makanan atau minuman. Di sini perkataan Hind bin Abi Hala, Rasulullah SAW yu'adzimun ni'mah. Rasulullah SAW itu mengagungkan nikmat. Semua nikmat dari Allah Rasulullah anggap sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai. Ini sifat para anbiya. Makanya di antara sifat para nabi yang disebutkan misalnya dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang di mana Allah berfirman, "Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah hanifan lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih." Di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam kata Allah syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagian ulama kalau tidak salah dalam Fathul Qadir Syaukani, kalau tidak salah saya sudah lama bacanya, beliau mengomentari firman Allah li an'umih. An'umih itu adalah jama' al-qillah dari ni'mah. Ya. Jadi jama' al-qillah itu ada wazannya, di antaranya af'ul. An'um ya, li an'umih. Sehingga kemudian ditafsirkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu meskipun nikmat-nikmat yang kelihatannya kecil, sedikit, tidak banyak, maka beliau senantiasa bersyukur, senantiasa mensyukuri. Dan tidaklah beliau senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat meskipun kecil kecuali mengagungkan nikmat tersebut. Demikian juga di antara sifat para nabi yang lain seperti sifat Nabi Nuh alaihissalam yang Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh alaihissalam seorang hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita baca buku tafsir bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam mensyukuri segala nikmat. Kalau dia makan alaihissalam, kalau Nabi Nuh alaihissalam makan dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan. Jika Allah berkehendak tentu akan buat aku lapar. Jika dia minum dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku minum. Seandainya Allah berkehendak Allah akan menjadikan aku kehausan. Kalau dia pakai baju sallallahu alaihi wasallam dia akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah membakaikan aku baju. Kalau dia berkehendak aku tidak akan memiliki baju ya. Bahkan kalau dia pakai sendal, maka dia pakai segala puji bagi Allah yang buat aku bisa pakai sendal. Kalau tidak, tentu Allah akan buat aku tidak memiliki sendal. Sehingga demikianlah para nabi, mereka mengagungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Sementara kita sering melupakan nikmat-nikmat tersebut. Bahkan nikmat yang besar sering kita lupakan. Contoh Rasulullah SAW bersabda tentang mifsal, tentang sendi-sendi. Ya kata Rasulullah SAW, bahwasanya ala kulli mifsal ya kullu sulami ala nasi sadaqah. Ya. Ala kulli sulami minan nasi sadaqah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sendi-sendi wajib untuk disedekahkan. Kita ini sendi-sendi kita Masya Allah setiap hari kita bangun dalam kondisi nyaman, kita berada dalam kondisi nyaman. Kalau sudah sakit luar biasa ya. Udah kena asam urat kayak encok kayak sakit sendi sudah sakit luar biasa. Orang yang kena pengapuran sendinya sakit luar biasa. Nah, kita tiap hari merasakan itu, tapi kita tidak mengagungkan nikmat tersebut ya, tidak mengagungkan nikmat tersebut. Allah sudah banyak menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukan aku telah berikan pada mereka dua mata, lisan, dua bibir. Banyak. Wa ja'al sam'a wa absara afidah. Kami jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Jadi di antara sifat Nabi yu'adzimun ni'mah, menganggap nikmat itu besar, wa indaqat meskipun kecil di pandangan manusia. Kemudian di antaranya la yadhumu minha syai'. Rasulullah tidak pernah mencela nikmat apapun. Ada nikmat dari Allah tidak pernah dicela. Apapun tidak pernah dicela. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira, hanya saja di Hind bin Abi Hala mengatakan, ghaira annahu lam yakun yadhumu dhawaqan wa la yamdahu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan dan minuman, dhawaq sesuatu yang dirasakan, makan atau minuman, dan juga tidak memuji makan atau minuman. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu dalam hadis disebutkan ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makan apapun sama sekali. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak suka beliau tinggalkan. Beliau ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah ngurusin makanan. Tidak mencela. Kita sering menyangka Rasulullah tidak mencela saja. Rasulullah juga tidak pernah memuji ternyata. Rasulullah juga tidak pernah memuji. Tidak seperti kita kuliner, sibuk makan. Oh enak sekali, lezat. Tidak, makanya tidak kita dapat dalam hadis apapun Rasulullah SAW muji-muji makanan. Oh makan enak sekali, lezat. Tidak pernah. Karena Rasulullah tidak pernah menyibukkan diri untuk urusan makanan. Ini menakjubkan ya. Yang sering kita dengar Rasulullah SAW tidak pernah mencela, benar Rasulullah tidak mencela. Sebaliknya Rasulullah SAW juga tidak suka muji-muji makanan karena itu bukan kebiasaan beliau, sibuk ngurusin
makanan sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menjadikan makanan sebagai giza, sebagai gizi yang membuat beliau untuk kuat menjalankan perintah Allah untuk berdakwah, beribadah dan yang lainnya. Sehingga tidak ada sibukan beliau untuk ngurusin makanan sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di antara akhlak beliau kata Hind bin Abi Hala, "Wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha." Ya. Rasulullah SAW tidak pernah marah karena dunia. Dunia tidak pernah membuat Nabi marah. Wala ma kana laha, dan apapun yang terkait dengan dunia ya. Ya. Gara-gara dunia Rasulullah SAW tidak pernah marah. Fa idza tu'diyal haqqu lam yakum li ghadabihi syai'. Ya. Hatta yantasira lahu wala yaghdabu li nafsihi wala yantasira laha. Kalau ada hak yang dilanggar, maka Nabi menolong kebenaran tersebut, dan beliau marah karena ada kebenaran yang dilanggar. Ya, sampai beliau memperjuangkan membela kebenaran. Wala yaghdabu li nafsihi wala yantasir lahu. Adapun kalau terkait dengan dirinya dilanggar haknya, maka beliau tidak pernah marah dan tidak pernah memperjuangkan membela dirinya. Inilah pandangan Nabi tentang dunia. Rasulullah tidak pernah marah tentang dunia. Rasulullah marah kalau ada kebenaran yang dilanggar. Apalagi terkait dengan dirinya. Tapi beliau hanya marah jika ada keharaman yang dilanggar atau hak yang dilanggar, baru beliau mungkin membela ya. Kalau untuk diri sendiri beliau cuek ya. Makanya disebut dalam hadis ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Jadi Rasulullah kan terusir dari kota Mekah menuju Madinah, sehingga akhirnya Rasulullah SAW pun berhijrah. 8 tahun kemudian setelah berhijrah, Rasulullah kan harus pergi setelah 13 tahun dakwah di Mekah. Rasulullah berhijrah. Ketika berhijrah semua harta dia tinggalkan, rumahnya dia tinggalkan. Rumahnya yang dulu tinggal bersama Khadijah dia tinggalkan. Tentu direbut oleh orang Mekah. Direbut oleh orang Mekah. Kemudian besar direbut oleh Bani Hashim ya. Orang kafir yang Bani Hashim, kemudian mungkin dijual. Ketika Rasulullah SAW 8 tahun kemudian setelah berhijrah, kemudian Rasulullah balik ke Mekah untuk melakukan kota Mekah. Untuk menaklukkan kota Mekah dengan membawa pasukan 10.000 pasukan yang membuat orang-orang Quraisy bergetar dan ketakutan. Ya. Maka ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah besok kita di Mekah akan tinggal di rumahmu? Maksudnya, ya Rasulullah besok kita pas masuk Mekah mau nginap di mana ya Rasul? Di rumahmu, maksudnya di rumah Khadijah yang Rasulullah pernah tinggal sama Khadijah. Ya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah mengatakan tanpa ragu-ragu, tanpa ada bimbang sedikit pun, wa hal taraka lana aqilun min riba audur? Apakah akil masih menyisakan rumah buat kita? Itu sudah dijual ya, udah diambil dijual oleh Akil. Akil anaknya Abu Talib ketika itu masih, ketika Rasulullah SAW meninggalkan berhijrah dia masih kafir, bahkan dia ikut dalam perang Badar menyerang Rasulullah SAW. Artinya seluruh harta Nabi diambil oleh Banu Abi Talib, anak-anaknya Abu Talib, kemudian dijual, dan Nabi tidak mempermasalahkan itu. Rasulullah SAW tidak bilang saya akan rebut kembali, saya mau ambil kembali. Rasulullah biarin aja. Tidak pusing, tidak memusingkan Nabi SAW. Jadi subhanallah, sifat yang luar biasa yang disampaikan oleh Hind bin Abi Hala. Wala tughdibuhu dunya. Dunia tidak pernah membuat Nabi SAW marah. Ya. Tidak pernah membuat Nabi SAW marah. Diambil dunianya, hilang dunianya, direbut oleh orang. Rasulullah SAW tidak pernah marah. Ya. Ini rumah loh, bukan macam-macam, bukan harta yang sedikit. Namanya rumah, tempat tenang tinggal seorang, tempat tenang seorang, rumah penuh dengan nostalgia. Dulu bersama Khadijah, bersama anak-anaknya, diambil, dijual, Rasulullah tidak peduli. Rasulullah tidak peduli sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita, betapa sering kita ribut karena dunia. Ribut karena akhirat sesekali. Seringnya ribut karena dunia, sampai memutuskan silaturahmi, sebagian kita sampai seperti itu. Ribut dengan kakak sendiri, ribut dengan adik sendiri, ribut dengan tetangga, ribut sama teman sendiri, teman akrab jadi musuhan. Semua gara-gara dunia. Itulah kita atau sebagian kita ya. Taib ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ribut untuk urusan dunia ya. Tidak pernah mempermasalahkan apa? Dunia. Ya sudah, dunia hilang ya sudahlah. Karena bagi beliau dunia itu sangat ringan, ya tidak ada nilainya, bahkan lebih ringan daripada sayap nyamuk. Kemudian Hind bin Abi Hala juga berkata,
Wa idza asyara bi kaffihi kulliha. Adalah Nabi SAW kalau beri isyarat, dia beri isyarat dengan kafnya, dengan tangan. Kaf itu ini kaf. Ini kaf. Batinul kaf, zahirul kaf. Ini kaf itu ini maksudnya tangan. Kalau tangan yad dari sampai sini, kalau al-kaf sampai di sini pada pergelangan. Jadi Rasulullah kalau beri isyarat, dia memberi isyarat dengan tangannya sendiri. Jadi tidak pernah begini ya. Atau begini atau enggak. Rasulullah kalau isyarat dengan tangan seluruhnya. Situ atau di sini misalnya tidak gini-gini enggak. Rasulullah beri isyarat dengan tangannya seluruhnya begini kalau beri isyarat. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Kalau Rasulullah SAW takjub, beliau balik. Maksudnya qalabah. Jadi kalau beliau takjub terkadang tidak dengan kata suara, kadang gitu. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau takjub tangannya begini. Jadi balik. Wa idza tahaddatha ittasala biha. Dan Rasulullah SAW kalau berbicara, maka tangannya ikut dengan pembicaraannya. Ini di antara metode Nabi. Jadi Rasulullah SAW berbicara, tangannya ikut berbicara. Jadi gerak ini apa namanya? Ternyata benar kalau berbicara dengan tangan ada gerak, membuat orang perhatian lebih daripada cuma begini aja, tangan tidak bergerak. Rasulullah SAW kalau berbicara, tangan juga ikut bergerak sesuai dengan pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dapati banyak ulama ketika berbicara tangannya ikut bergerak, mungkin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sunnah jibiliyah ya, tapi Rasulullah SAW kalau beliau berbicara tangannya ikut kafnya atau pergelangan tangannya ini ikut bersama pembicaraannya. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Rasulullah SAW terkadang memukulkan raha itu ini bagian dalam telapak tangan kanan, beliau pukulkan ke batin, yaitu bagian dalam jempol kiri begini. Ada yang mengatakan maksudnya Rasulullah SAW ketika berbicara mengingatkan suatu, Rasulullah SAW begini. Ya. Intinya Rasulullah SAW di antara gerakan tangannya ketika berbicara, beliau begini. Ya. Dia memukulkan telapak tangan kanan ke bagian dalam jempol kiri. Ada yang mengatakan dalam rangka memperingatkan atau dalam menegaskan suatu pembicaraan, Rasulullah mungkin begini. Allah alam bisa penting Rasulullah SAW tangannya juga bergerak ketika berbicara. Kemudian kita lanjutkan. Hind bin Abi Hala berkata, wa idza ghadiba a'rada wa asyah wa idza fariha ghadda tarfahu jullu dhahikihi tabassumu yaftarru an mithli habbil ghamam. Kalau Rasulullah SAW marah, maka beliau terkadang diam dan beliau hanya berpaling, memalingkan wajahnya. Asyah itu beliau kayaknya tidak mau lihat. Jadi beliau berpaling dari pusat kemarahan. Wa idza fariha, kalau Rasulullah lagi gembira, ghadda tarfahu, Rasulullah tundukkan pandangannya kalau gembira. Jullu dhahikihi, kalau Rasulullah tertawa, kebanyakannya hanya tersenyum, tabassum. Tabassum itu ketawa tanpa keluar suara, tapi terlihat wajah berseri-seri, namanya senyum. Kalau dengan suara namanya tertawa. Tabassum, senyum, terlihat mungkin kelihatan gigi atau tersenyum. Kalau dhahik itu ada suara, kalau qahqaha itu terbahak-bahak. Yaftarru an misli habbil ghamam, kalau beliau tersenyum maka terlihatlah sebagian giginya seperti habbil ghamam. Ghamam itu maksudnya awan, habbil ghamam maksudnya seperti barat, yaitu batu es yang jatuh dari langit ya. Jadi yaitu putih kemudian berkilat ya, seperti itu Nabi kalau lagi tersenyum. Tapi di sini pertama disebutkan wa idza ghadiba a'rada wa asyara. Rasulullah SAW kalau marah beliau berpaling. Jadi tidak melihat sumber yang buat marah tersebut. Dan ini dia ada adab, di antara adab kalau melihat bisa jadi tambah semakin marah. Rasulullah berpaling, itu punya pengaruh. Dengan berpaling dari pusat kemarahan membuat marah seorang reda ya. Kemudian wa idza fariha ghadda tarafahu. Rasulullah SAW kalau lagi gembira maka beliau menundukkan pandangan. Maka dijelaskan oleh para ulama, apa maksudnya Rasulullah SAW kalau lagi gembira beliau tundukkan pandangan. Ada yang mengatakan tawadhu'an lil mun'im ya. Itu Rasulullah SAW tawadhu, mengutarakan rasa syukurnya kepada al-mun'im, kepada sang pemberi karunia.
sang pemberi nikmat. Maka Rasulullah SAW bukan abdun nikmat. Rasulullah SAW bukan hamba kenikmatan. Tetapi dia adalah abdul mun'im. Dia adalah hamba sang pemberi kenikmatan. Maka ketika beliau dapat kenikmatan, beliau tundukkan pandangannya sebagai bentuk penghormatan kepada, sebagai bentuk tawadhu, menghinakan diri di hadapan al-mun'im, yaitu sang pemberi karunia yang sungguh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW tidak jalan petentang-petenteng di atas ontanya, tapi Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sampai-sampai jenggotnya mengenai pelana onta yang beliau tunggangi, menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian kita kalau menang atau gembira, petentang-petentang, teriak-teriak, bangga-bangga. Rasulullah SAW demikian. Ketika beliau senang, beliau menundukkan pandangan sebagai bentuk pengagungan terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hind bin Abi Halah bercerita tentang ketawa Nabi. Jullu dhahikihi tabassum. Banyaknya mayoritas tertawa Nabi adalah tabassum. Tabassum itu hanya tersenyum. Tadi sudah disebutkan ada senyuman, yaitu tertawa tanpa suara, namanya senyum. Kemudian kalau ada suaranya namanya tertawa, dhahik. Kalau terbahak-bahak namanya kohkoha. Ya. Rasulullah SAW kebanyakannya hanya tersenyum. Bahkan beliau kalau puncak pun tertawa, tidak sampai terpinggal-pinggal, tapi terkadang terlihat adrasnya, yaitu gigi gerahamnya terkadang terlihat. Itu Rasulullah mulutnya agak terbuka kalau sudah sangat ketawa, dan itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Sebagian ulama ada yang mengumpulkan, ya sekitar 10-an, belasan. Dalam keseluruhan hidup Nabi SAW, Rasulullah tertawa seperti itu hanya belasan kali, sampai istilahnya tawa yang puncak sampai kelihatan geraham. Sisanya Rasulullah SAW tertawa dengan tetap seimbang, tertawa dengan tetap tenang, ya. Dengan tersenyum. Kebanyakannya Nabi seperti itu ketika senang, ya. Tersenyum, tidak sampai terpingkal-pingkal, tidak sampai ketawa sambil jungkir balik, enggak, ya. Sampai terlihat lucu ketika sedang tertawa. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW tertawa dengan tetap karismatik, beliau tetap terjaga. Kalaupun tertawa sambil di puncak tertawa, itu pun tidak terbahak-bahak dan hanya sekedar terlihat geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebutkan kalau kebanyakan mayoritas tertawa beliau adalah tabassum, senyum, yaftaru an misli habbil ghamam. Kalau beliau sudah tersenyum, terlihat gigi beliau ketika tersenyum, gigi beliau ini terlihat seperti putih bersih, seperti barat, yaitu biji yang jatuh dari awan ketika terjadi barat itu. Karena kita tahu yang turun dari langit, dari awan, ada hujan, ada salju yang seperti kita pahami, ada barat. Barat itu seperti bongkahan es, itu namanya barat. Hab dalam bentuk biji es. Ya, itu namanya barat, ya. Kalau kita di tanah air cuma satu hujan. Kalau di hujan, ya. Kalau di luar negeri awan, ya, dari langit bisa turun hujan, bisa dari langit turun salj, dan bisa dari langit turun barat. Barat itu tadi bongkahan es kecil-kecil. Nah, Nabi kalau tersenyum seakan-akan giginya adalah bongkahan es yang mengkilat putih bersih sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa kata Hasan radhiyallahu anhu? Tadi saya sebutkan di sini adalah Hasan meriwayatkan dari Hind bin Abi Halah, dari khal beliau. Al-Hasan berkata, "Fakatamtuha al-Husain zamanan." Aku mendapat informasi ini dari Hind bin Abi Halah dan saya tidak menyampaikan tentang hadis ini kepada Husain cukup beberapa waktu. Lama saya tidak ceritakan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka kakak beradik saling memberi informasi tentang ilmu. Ya. Ini saya dapat ilmu dari paman, kata dia, dan saya tidak cerita sama adikku Husain, kata Hasan. Hasan bilang saya tidak cerita kepada Husain. Hasan Husain ini bukan kembar, ya, enggak. Hasan lebih kakak, baru kemudian Husain. Cukup lama saya tidak menyampaikan berita ini atau tentang sifat-sifat Nabi ini kepada Husain. Summa hadastuhu, kemudian akhirnya saya sampaikan kepada Husain. Wahai Husain, Hind bin Abi Halah, paman kita, pernah dicerita Nabi itu begini. Fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. Aku dapati ternyata Husain sudah mendahuluiku. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Ternyata dia sudah tanya tentang apa yang aku tanyakan. Kepada siapa? Tanya kepada bapak mereka. Wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi. Ternyata amma sa'altuhu anhu, ternyata dia sudah tanya duluan kepada Hind bin Abi Halah. Mohon maaf. Jadi ketika Hasan cerita kepada Husain, ternyata Husain sudah duluan. Sa'alahu amma sa'altu anhu. Ternyata Husain sudah duluan bertanya kepada Hind bin Abi Halah sebelum Hasan. Ini menunjukkan tanafus, lomba dalam menuntut ilmu.
kakak beradik lomba dalam menuntut ilmu, dan ini sesuatu yang sangat indah. Bagaimana kakak beradik berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Ternyata Husain lebih dahulu. Kemudian Hasan berkata, wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi makhrajihi wa syaklihi falam yada' minhu syai'a. Ternyata Husain juga sudah bertanya kepada bapaknya, itu kepada bapak kita Ali bin Abi Thalib, tentang bagaimana kalau Rasulullah madkhalihi, masuknya dalam rumah, wa makhrajihi, bagaimana kalau Nabi di luar rumah, wa syakli, bagaimana bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu fisik Nabi. Falam yada' minhu syai'an, dan tidak satu pun yang ditanyakan kecuali telah ditanya Husain kepada ayah kita Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan Husain mengalahkan Hasan, ya. Karena apa yang ditanyakan Hasan kepada Hind bin Abi Halah juga sudah ditanyakan oleh Husain. Bahkan Husain lebih dahulu bertanya daripada Hasan. Lebih dari itu, ternyata Husain bertanya kepada bapak mereka berdua, itu Ali bin Abi Thalib, tentang sifat-sifat lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum dijelaskan oleh Hind bin Abi Halah. Apa saja? Yaitu Husain bertanya kepada Ali radhiyallahu anhuma tentang bagaimana masuknya Nabi kalau dalam rumah seperti apa, kalau Nabi di luar rumah seperti apa, bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kecuali ditanya oleh Husain. Taib. Kemudian Husain bercerita kepada Hasan, dan Hasan bercerita kepada kita. Apa kata Husain? Fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada ayahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, tentang bagaimana Rasulullah SAW kalau masuk dalam rumah. Itu apa kegiatan Nabi kalau dalam rumah? Apa kegiatan Nabi kalau dalam rumah? Bagaimana Nabi mengatur waktu dalam rumah? Ini kan sering kita ingin tahu. Rasulullah mengatur waktu dalam rumah seperti apa? Maka Ali menjelaskan. Ini kata Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan. Jadi sekarang kita riwayatkan hadis dari Hasan, dari Husain, dari Ali. Hasan kakak dari adiknya Ali, Husain dari bapak mereka berdua Ali. Apa kata Ali? Di sini subhanallah bagaimana Hasan mencerita tentang keutamaan Husain yang beliau lebih dahulu bertanya tentang apa yang ditanyakan Hasan, dan bahkan dia bertanya kepada Ali yang tidak sempat ditanya oleh Hasan. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kana idza awa ila al-manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk dalam rumahnya, maka beliau membagi waktu menjadi 3 waktu. Lihat, Nabi kalau masuk rumah, ini di luar, kalau Nabi di luar, kalau lagi di masjid, lagi di jalan, enggak, ini kita bicara kegiatan Nabi dalam rumah. Bukan di rumah, Rasulullah di masjid, di mana lagi jalan ketemu sahabat, mungkin di suatu tempat, mungkin menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Ini kalau Rasulullah masuk rumah seperti apa? Rasulullah ternyata bagi waktu menjadi 3 waktu. Salah satu ajza. Juz'an lillah, ada seperti sebagian waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk beribadah, untuk baca Quran, salat malam. Ada waktu untuk Allah. Wa juz'an li ahli, dan ada waktu untuk istrinya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW meskipun ahli ibadah, orang paling kuat beribadah, toh ketika masuk rumah beliau tetap menyisihkan waktu untuk istrinya. Wa juz'an li nafsihi, dan ada sebagian waktu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Kemudian Ali menjelaskan, jadi ada 3. Pertama untuk Allah, kedua untuk istri Nabi, yang ketiga untuk dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan waktu untuk dirinya sendiri? Ternyata kata Ali bin Abi Thalib, "Tsumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas." Adapun sisa waktu antara dia yang untuk dia, ternyata dia bagi antara dia dengan masyarakat, dengan para sahabat. Fayaruddu dzalika bil khassati 'alal 'ammah wa la yaddakhiru anhum syai'a. Maka Rasulullah SAW kalau sudah di rumah, terkadang datang orang-orang khusus kepada Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq sering datang ke rumah Nabi. Seperti misalnya Umar bin Khattab menjenguk rumah Nabi SAW. Misalnya Uthman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib, orang khusus yang tidak semua orang mungkin masuk di waktu-waktu privasi Nabi SAW. Ada orang-orang khusus. Rasulullah SAW di rumahnya pun menerima orang-orang khusus, ya. Kemudian untuk menyampaikan urusan-urusan umum, urusan-urusan awam, orang-orang umum. Wala yaddakhiru anhum syai'an, maka tidak ada pun yang tersembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga waktunya seluruhnya pada hakikatnya adalah untuk umatnya. Pada hakikatnya adalah untuk umatnya. Jadi inilah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat dia ya. Jadi Rasulullah SAW di luar tentu sibuk untuk umat. Urus ini, urus sana, urus peperangan lah, urus anu lah, urus ini macam-macam. Ya. Ketika masuk rumah, Rasulullah SAW bagi untuk Allah ada, untuk istrinya ada, untuk dirinya. Untuk dirinya pun dia ternyata bukan untuk dirinya pribadi, tidak.
tapi ternyata untuk dirinya dia buka untuk bertemu dengan orang-orang khusus, ya tadi sebagai teman-teman dekatnya, sahabat-sahabat dekatnya. Kemudian dari orang-orang khusus itulah untuk disampaikan ilmu kepada orang-orang secara umum. Jadilah pembicaraan terhadap orang-orang khusus itu ternyata kembali juga kepada kaum muslimin secara umum. Apa kata Al-Husain? Fayaruddu dzalika bil khassati 'ala al-'ammah wa la yaddakhiru anhum syai'an. Maka akhirnya dengan yang khusus itu tadi dikembalikan ilmunya kepada orang-orang umum sehingga tidak ada pun yang tersisa dari Nabi, tidak ada yang disimpan buat dari Nabi untuk dirinya. Sehingga seluruh waktunya ternyata meskipun sudah di rumah juga untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita pahami ya, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Jika kau sudah selesai dari suatu ibadah maka bangkitlah. Allah mengatakan fa idza faragta, sudah selesai dari satu ibadah bangkitlah. Sudah selesai dari urusan luar, Rasulullah pulang ke rumah. Semuanya ibadah. Salat untuk Allah, kemudian ngobrol sama istri. Kemudian ada waktu untuk urusan masyarakat. Bertemu dengan orang-orang sahabat-sahabat khususnya. Itu pun manfaatnya kembali kepada kaum muslimin secara umum. Demikianlah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, wa kana min siratihi fi juz'il ummah. Adapun kegiatan Nabi untuk waktunya kepada umat itu di luar rumah. Jadi Rasulullah dalam rumah, di luar rumah. Kalau di luar rumah seperti apa? Ali menjelaskan, Rasulullah SAW kalau di luar rumah, itharu ahlil fadli bi'idnihi. Rasulullah SAW memuliakan orang yang lebih utama. Ya. Rasulullah SAW lebih memuliakan orang yang lebih utama. Ya. Wa qasmihi ala qadri fadlihim fid din. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi mereka sesuai dengan keutamaan mereka dalam agama. Ya. Ya, Rasulullah SAW menilai mereka sesuai dengan takwa mereka. Ya. Tidak seperti kita ya. Jadi sini disebutkan wa qasmihi ala qadri fadlihim fid din. Rasulullah menilai orang dengan sesuai kadar agamanya. Beda dengan sebagian kita kalau menilai orang dari jabatannya, dari uangnya, dari tenarnya, dari popularitasnya. Nabi tidak ya. Nabi menilai orang sesuai dengan ketakwaan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sini yang paling bertakwa, yang paling bertakwa ya. Yang paling bertakwa. Salman yang tidak ada hubungan dengan Nabi secara nasab dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal yang tidak ada nasab dengan Arab sama sekali, orang dari Habasyah dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai manusia dari takwa. Ini kita susah seperti ini. Kita manusiawi nilai orang dari jabatan. Kita manusiawi artinya kita bicara tentang sebagian kita. Lihat orang kaya kita hormat, yang tidak kaya tidak kita hormat. Kita jarang menilai orang dari takwa. Takwa jarang ya. Ada tapi jarang. Maksudnya kebanyakan manusia nilai orang dengan ekonominya, dengan ketenarannya, dengan pengaruhnya dan popularitasnya. Ya, Nabi SAW tidak. Nabi SAW menilai orang dengan ukuran takwanya, ukuran sesuai dengan agamanya. Tapi di antara mereka, faminhum dzul hajah. Di antara mereka, kalau ketemu Nabi di luar rumah, ada yang memiliki satu keperluan. Wa minhum dzul hajatain. Dan di antara mereka ada yang memiliki dua keperluan. Wa minhum dzul hawaij. Dan di antara mereka ada yang memiliki banyak keperluan. Fayatasyaghhalu bihim. Sehingga Rasulullah sibuk dengan mereka, ketemu ini, ada yang punya perlu ini, subhanallah. Rasulullah SAW di rumah seperti itu. Waktunya semua untuk umat. Ada yang ini, ada yang ketemu ini, ada yang ada urusan ini. Ya. Rasulullah SAW, wa yushghiluhum fima yuslihuhum. Dan Rasulullah SAW kalau sudah ketemu dengan umat, Rasulullah menyibukkan mereka dengan perkara yang buat mereka bermaslahat buat mereka. Rasulullah tidak menyibukkan mereka dengan hal yang tidak bermanfaat. Diajak mungkin loncat-loncat, enggak, Rasulullah enggak gitu. Rasulullah ngajak mereka perkara yang bermanfaat. Ya, tidak ngajak mereka buang-buang umur mereka, buang-buang waktu mereka. Jadi wa yashghaluhum fima yuslihuhum. Rasulullah menyibukkan mereka dengan perkara yang bermanfaat. Bukan malah ngajak orang-orang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Ngambur-ngambur duit lah, apalah, buang-buang umur yang tidak maksimal dalam kegiatan agama ya. Akhirnya buang-buang waktu ya. Cuma ngajak jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Tidak, Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan masyarakat, beliau ingin menyibukkan mereka dengan hal yang bermanfaat bagi urusan dunia maupun urusan akhirat. Wal ummata min musa'alatihim anhu. Demikian juga yang memberi manfaat kepada umat ya. Rasulullah sibuk dengan umat dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang bertanya ini bertanya anu,
permohonan mereka Rasulullah SAW sibuk ya. Sampai Rasulullah SAW sendiri tidak sibuk sampai Rasulullah SAW gampangannya terlalaikan dari dirinya sendiri. Karena sibuk ngurusin umat. Wa akhbarihim billadhi yanbaghi lahum. Rasulullah SAW sibuk mengabarkan kepada mereka dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, contoh seperti ketika ada seorang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Mata sa'a, kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Wa madza a'data laha?" Ya Rasulullah SAW balik bertanya yang membuat manfaat. Kalau mikir kapan hari kiamat, Rasulullah pun tidak tahu. Rasulullah balik bertanya kepada Arab Badui ini dengan yang bermanfaat bagi dia. Kata Rasulullah SAW, "Wa madza a'data laha?" Tidak perlu kau tanya kapan hari kiamat, yang penting apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah balik bertanya. Sehingga orang yang bertanya tadi lebih mendapatkan manfaat. Kalau sibuk hari kiamat Rasulullah juga tidak tahu bagaimana mau jawab. Ya. Jibril aja ketika bertanya kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'alamin nasail." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika ada seorang bertanya, terkadang Rasulullah SAW memberi jawaban yang lebih daripada yang dibutuhkan. Seperti Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah," dalam hadis Abu Hurairah, "Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Fa in tawadda'na bihi atishna. Afana tawadda'u bima'il bahr." Ya Rasulullah, kami lagi sedang berlayar dan kami bawa air tawar sedikit. Kalau kami gunakan untuk wudu, maka kami akan kehausan, kekurangan air tawar. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Kata Nabi, air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh mandi junub dengan air laut, boleh wudu dengan air laut. Kemudian Rasul kasih tambahan, kata Rasulullah SAW, "Al-hillu maitatuhu," yaitu bahwasanya bangkainya pun halal. Padahal mereka tidak tanya tentang bangkai laut. Tapi Rasulullah SAW tahu mereka di sana butuh, terkadang mungkin tangkap ikannya belum disembelih sudah mati, apakah masih boleh dimakan? Jawabannya, selama itu adalah bangkai dari ikan laut, ikan apapun, maka hukumnya adalah halal. Ini contoh Rasulullah SAW beri jawaban yang lebih bermanfaat, padahal mereka tidak tanya. Maka dikatakan Rasulullah SAW itu baik, karam, sangat dermawan, bukan cuma dermawan harta, dermawan waktu, dermawan ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai kalau ditanya, beliau menjawab yang lebih yang dibutuhkan oleh sang penanya. Bukan cuma pada kadar yang ditanyakan saja, bahkan lebih daripada yang ditanyakan. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wa yaqul liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Rasulullah berkata, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wa ablighuni hajatan man la yastati iblaghaha. Sampaikan kepadaku keperluan orang yang tidak bisa ketemu denganku. Rasul bilang, ada yang punya teman-teman yang punya kebutuhan, sampaikan kepadaku. Mungkin dia tidak bisa datang, sampaikan kepadaku. Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbatallahu qadamahi yaumal qiyamah. Sungguhnya siapa yang menyampaikan keperluan orang yang tidak bisa bertemu dengan penguasa secara langsung, dia menjadi wasithah perantara, dia sampaikan, maka kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, thabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah, Allah akan kokohkan kedua kakinya pada hari kiamat kelak. Ini keutamaan, tidak semua orang bisa bertemu dengan penguasa karena mungkin jauh, karena sibuk, banyak urusan, ya sulit sampai ketemu dengan penguasa. Ini Nabi sudah seperti ini mudahnya ketemu Nabi, mungkin zaman dulu beda, Rasulullah muda, ya. Tetapi tetap saja ada orang tidak bisa langsung ketemu Nabi, mungkin tempatnya jauh, mungkin lagi bersafar. Kata Nabi, coba yang punya keperluan tidak bisa sampaikan kepadaku, ada enggak yang mewakilinya? Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mewakili orang punya keperluan disampaikan kepada penguasa, kalau dia ikhlas, maka Allah akan buat dia tegar pada hari kiamat kelak, kedua kakinya tidak bergeser, tegar. Dan ini adalah keutamaan bagi orang yang yaitu membantu menyampaikan hajah kepada penguasa. Ada punya keperluan dia sampaikan, sehingga keperluannya sampai kepada penguasa. Karena tidak semua orang bisa sampai ketemu penguasa. Jika dia ikhlas karena Allah, maka dia akan dikokohkan kakinya pada hari kiamat kelak. Taib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, la yuzkaru indahu illa dzalik. Tidak ada disebutkan di sisi Nabi kecuali hal itu. Artinya Rasulullah tidak ada orang ketawa ketiwi ngalor ngidul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ketemu Nabi adalah perkara yang penting, bermanfaat, tidak ngobrol-ngobrol tanpa ada tujuan. Wala yuqbalu min ahadin ghairuhu. Wala yaqbalu min ahadin ghairahu. Rasulullah SAW tidak menerima pembicaraan apapun selain pembicaraan yang diperlukan, ya. Kalau enggak.
ada ketemu, keperluannya apa? Karena banyak orang ngantri pengen ketemu, ada keperluan Rasulullah SAW sampaikan. Maka tidak ada kumpul-kumpul kemudian tanpa ada tujuan. Kemudian maka Rasulullah SAW tidak menerima seorang pun datang bertemu dengan Nabi kecuali pembicaraannya ada manfaat atau maslahatnya. Adapun pembicaraan ngalor ngidul tidak ada manfaat, tidak ada maslahat, Rasulullah tidak terima. Harus datang kalau ada keperluan, ada manfaat, baru Rasulullah SAW terima. Ini menunjukkan bagaimana disiplin terhadap waktu, ya, agar orang tidak membuat waktunya sama sekali. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Yadkhuluna ruwadan wa la yaftariquna illa an zawaqin wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'alal khair." Orang-orang yang menemui Nabi ketika Nabi di luar rumah, mereka datang ruwadan. Ruwadan itu diambil dari ra'id. Ra'id itu adalah penunjuk. Jadi kalau dulu di Arab kalau ada orang yang jalan di luar, dia namanya ra'id. Dia datang di luar penunjuk jalan, kemudian dia cari air. Cari air atau cari sesuatu, kemudian dia tunjukkan ke arah sana. Tentunya orang seperti ini dikatakan ra'id la yakdzibu ahlahu, harus amanah. Dikatakan oleh pepatah Arab, orang yang beri petunjuk jalan di luar tidak boleh berdusta. Jadi kalau jangan sampai dapat air dia sembunyikan, dapat apa dia sembunyikan, enggak. Dia di luar, yang lain nunggu, kalau ada informasi kebaikan dia kasih tahu. Karena dia sebagai penunjuk, namanya ra'id. Maka orang-orang yang datang kepada Nabi SAW, semuanya seperti ruwat, seperti ra'id-ra'id. Kenapa? Karena mereka datang, mereka tahu bahwasanya yang menunggu mereka banyak, ada umat di belakang sana. Mereka datang untuk ilmu, untuk mereka sampaikan orang-orang di belakang mereka sana yang mungkin tidak bisa hadir langsung di hadapan Nabi SAW. Maka mereka datang dengan penuh niat untuk mendakwahkan apa yang mereka dengar dari Nabi. Karena mereka telah sampai kepada sumber kebaikan dan mereka akan sampaikan kepada kaum mereka. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, wa yakhrujuna adillatan, jadilah mereka keluar dari majelis Nabi sebagai pemberi petunjuk alal khair, yang menunjukkan pada kebaikan. Inilah bagaimana para sahabat ketika mereka belajar kepada Nabi, mereka sallallahu alaihi wasallam niatkan untuk mendakwakan ilmu tersebut. Jadilah mereka adalah ra'id-ra'id, yaitu orang-orang yang memberi petunjuk kepada kaumnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, la yaftariquna illa an dzawaq. Mereka tidak berpisah dari majelis Nabi kecuali mereka an dzawaq, itu mereka sudah mengerti, merasakan nikmatnya ilmu, ya. Kebaikan yang mereka rasakan, Al-Qur'an, iman, hukum-hukum, adab-adab Nabi. Mereka mendapatkan kenyamanan, mereka rasakan keindahan ilmu untuk mereka sampaikan kepada kaum mereka. Kaum mereka, ya. Dan inilah yang disyaratkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Kata Rasulullah SAW tentang model-model orang yang menimba ilmu. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathil ghaithil katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'. Perumpamaan yang Allah berikan tentang apa yang Allah utus, yang Allah suruh aku membawanya, itu apa yang Allah bawa, apa yang Allah utus aku membawanya, itu risalah berupa petunjuk dan ilmu. Perumpamaan ilmu itu seperti hujan yang lebat yang menimpa jatuh kepada sebuah bumi, yang bumi tersebut, tanah tersebut bersih dari apa? Bersih dari hama-hama, dari ulat yang merusak makanan. Tanah tersebut qabilatil ma, tanah tersebut menerima air. Fa anbatatil kala wal ushbal katsir, maka dia pun menampung air dan dia menumbuhkan tumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib, dan di antara tanah ada yang ajadib, yaitu tanah yang tidak menumbuhkan tumbuhan tapi dia bisa menahan air. Maka Allah menjadikan tanah tersebut bermanfaat. Orang-orang meskipun dia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi orang-orang datang mengambil air dari tempat tersebut, minum dan untuk pengairan. Ya, ini model kedua. Model ketiga, wa asabat min ta'ifatan ukhra inma hiqian la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalan. Model ketiga kata Nabi seperti tanah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa juga menumbuhkan tanaman. Maka ini semua seperti perumpamaan orang yang mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah orang yang dapat ilmu dan dia paham dan dia bisa menumbuhkan tumbuhan, artinya dia bisa sampaikan. Model kedua, dia dapat ilmu, mungkin dia kurang paham, tapi dia bisa hafal dan dia bisa sampaikan kepada orang, mungkin orang lebih paham. Rubba mubalaghin au aminas sami', bisa jadi yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Dan yang ketiga, tanah yang tidak terima air ini seperti orang yang tidak peduli dengan ilmu, ya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Tidak peduli dengan ilmu, tidak menerima ilmu. Telah datang ilmu di depan matanya namun tidak dia pedulikan. Lihatlah para sahabat yang datang kepada Nabi. Mereka semua jadi ra'id, ruwadan. Karena mereka tahu mereka balik, mereka harus mendakwahkan apa yang telah mereka dengar dari Nabi SAW sehingga mereka belajar dengan semangat untuk disampaikan kepada umat di belakang mereka.
Taib. Kemudian Husain berkata, Husain masih cerita. Fasa'altuhu an makhrajihi kaifa yasna'u fihi. Tadi ditanya tentang bagaimana dalam rumah. Sekarang aku bertanya kepada bapakku Ali bin Abi Thalib, bagaimana tentang Rasulullah kalau di luar rumah? Apa yang dia lakukan? Ya. Maka Ali menjelaskan, karena Rasulullah SAW yakhzunu lisanahu illa fima ya'ni. Rasulullah SAW membelenggu lisannya, menyimpan lisannya, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Rasulullah menahan. Rasulullah SAW tidak ada ngalur ngidur, tidak ada faedahnya. Setiap omongannya pasti berfaedah. Dan beliau yang telah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat tidak berkata-kata yang kecuali baik. Rasulullah tidak pernah ngomong ngalur ngidul, ngawur, semua yang diucapkan sebagai hak. Maka beliau seperti mencegah lisannya tidak berbicara kecuali yang ada urusan, ada manfaatnya. Wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Rasulullah sallam menjadikan murid-muridnya saling menyayangi, bukan saling mengadu domba di antara mereka, saling menjauhkan. Kalau ada masalah disatukan, dimudahkan perkaranya, ya, tidak diperbesar-besarkan. Nabi ingin sahabat bersatu. Ya, makanya Allah sebutkan mereka ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi di antara mereka. Ya, Rasulullah SAW menyatukan mereka dan tidak menjauhkan mereka, tidak membuat mereka lari, tidak membuat mereka saling adu domba, saling membenci, tidak. Rasulullah SAW menyatukan mereka, memudahkan urusan mereka. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa yukrimu karimi kulli qaumin, wa yukrimu karima kulli qaumin, wa yuwallihi alaihim. Dan Nabi SAW memuliakan orang yang mulia dari setiap kaumnya. Kalau ada kaum yang datang, Rasulullah SAW akrimu. Seperti ketika datang Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan akrimu. Ya. Karima kaum, muliakan orang yang mulia di antara kaumnya. Ini orang ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali adalah seorang mulia. Sampai Rasulullah SAW disebutkan dia taruh kain untuk didudukin oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi Islam seperti itu. Ada orang yang mulia dimuliakan. Bahkan yuwallihi alaihim, bahkan orang yang mulia tadi dijadikan sebagai pemimpin mereka. Ya, kalau bisa seperti itu. Jadi bukanlah Islam mencabut kekuasaan kemudian diganti orang-orang itu juga dijadikan berkuasa, diajarin Islam suruh dia berkuasa dan ini salah satu metode sehingga orang-orang mau menerima karena dia dimuliakan oleh kaumnya. Oleh masuk Islam tetap aja dia yang menjadi pemimpin mereka sehingga mereka tetap menghormatinya tapi dia sudah masuk Islam. Inilah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini saja, masih panjang ya. Tentang bagaimana kegiatan Nabi di luar rumah. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.